Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian teman-teman ya. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dan saham-saham yang kemarin saya analisa hari ini ternyata turun ya, terutama Antam hari ini terjadi ARB teman-teman ya. Dan untuk besok kira-kira seperti apa silakan nanti disimak teman-teman ya. Nah, seperti biasa sebelum dimulai ada disclaimer dulu. Jadi analisa ini hanya sebatas sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Selanjutnya kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing dan yang terakhir silakan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, ini adalah market summary tanggal 4 Maret 2021 teman-teman ya. Ini bisa kita cek ya, IHSG ditutup minus 1,3% di harga 6.291 teman-teman ya. Untuk top brokernya di sini bisa dicek ada YP, CCPD, YU, ZP dan seterusnya. Kemudian untuk asing hari ini dia net sell ya, minus 17,7 miliar. Dan untuk saham-saham yang ditransaksikan oleh asing ada BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, ASI, Antam dan seterusnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa dicek ya di Antam hari ini juga masih top value ya untuk transaksinya 1.183 miliar. Kemudian disusul BBCA, BBRI, Telkom, BMRI dan seterusnya teman-teman ya. Untuk top gainernya hari ini adalah ASA, HMSP, Adaro ya, SMSM dan IPTV dan seterusnya teman-teman. Sementara top losernya itu ada Tins, Inco, Antam, Hoki, SMBR dan seterusnya. Ini kompak ya, saham-saham komoditi nikel ya yang berhubungan dengan nikel hari ini jeblok semua teman-teman ya. Nah, untuk saham-saham Antam, ASI dan Telkom saya akan membahas 4 hal. Pertama broker summary-nya, kemudian posisi broker retailnya, analisis teknikal dan rekomendasi tanggal 5 Maret 2021. Dan juga saya akan ngecek ya pergerakan pemain-pemain besar di ASI, Antam dan Telkom teman-teman ya. Nah, untuk berita-berita yang terbit hari ini ya. Kalau untuk Antam nih silakan bisa dicek ya. Kalau tadi saya ngecek sih akibat penurunan harga nikel juga teman-teman ya. Silakan tapi detailnya dicek lagi teman-teman ya. Kemudian untuk Telkom dia masih ada sentimen positif sedikit ya dari IPO-nya. Lanjut ke ASII, dia ASII juga ini masih terkait dengan PPNBM teman-teman ya. Seperti itu, nanti detailnya silakan teman-teman dicek sendiri ke link berita yang teman-teman dapat ya. Nah, untuk transaksi asing ya hari ini asing kalau saya cek ya untuk ASI tanggal 4 Maret 2021 asing hari ini kalau kita cek ya masih terjadi distribusi ya. Dia di harga rata-rata 5.610 ya. Kalau dicek dari tabel lotnya ya dari Mirai ini, dia hari ini net minus 112.618 lot ya teman-teman. Jadi hari ini juga asing terjadi distribusi di ASI. Lanjut ke Antam, Antam juga hari ini ya asingnya kalau kita cek dari total jumlah buy dan jumlah sell ya, juga terjadi distribusi ya di harga rata-rata 2.545. Yang kita cek dari jumlah lotnya dia minus 220.902 lot ya. Teman-teman untuk asing juga hari ini terjadi distribusi di Antam ya. Lanjut yang terakhir adalah Telkom ya. Telkom hari ini kita cek juga terjadi distribusi ya. Ini di harga rata-rata 3.381. Kalau dari jumlah lotnya minus 68.321 lot teman-teman ya, bisa dicek di sini. Telkom juga hari ini distribusi juga. Nah, kita ke saham yang pertama yaitu Antam teman-teman ya. ASI teman-teman. Nah, kita ke saham yang pertama yaitu saham ASI teman-teman ya. Hari ini dia ditutup minus 1,76% ya teman-teman ya. Saya akan coba saya update dulu untuk chartnya ASI. Dia hari ini tutup minus 1,7% di harga 5.575 ya teman-teman ya. Itu 25 poin di atas titik support yang kemarin saya analisa ya. Sekarang kita cek dulu broker summary ASI di tanggal
4 Maret 2021. Nah, teman-teman, berikut adalah broker summary ASI ya di tanggal 4 Maret 2021. Di sini net buyer-nya itu ada CG, MS, CS, PD, YP dan seterusnya teman-teman ya. Kemudian net seller-nya ada KZ, DR, AK, BK, MG dan seterusnya. Untuk top buyer-nya di sini ada CG teman-teman ya dengan jumlah 53 miliar ya. Di harga rata-rata 5.579. Nah, untuk posisi broker retail di sini ada PD net buyer nomor 4, YP net buyer nomor 5, kemudian NI net buyer nomor 10 ya teman-teman ya. Udah nggak ada lagi, kita cek di net seller. Di sini net seller ada KK net seller nomor 9, kemudian nggak ada lagi, kita akan scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Jadi total net sellernya 30 broker, sementara net buyernya 45 broker teman-teman ya. Di tanggal 3 Maret memang merupakan terjadi distribusi lagi di ASI teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek dalam satu minggu teman-teman, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Maret ya. Ini kalau kita cek akumulasinya yang top buyer itu ada CS, MG, CG, ZP teman-teman ya, dan HP nih yang jumlahnya mirip-mirip ya. Sementara net sellernya ada RX, BK, AK, YU, KZ ya teman-teman. Bisa cek di sini. Kita akan scroll ke bawah juga. Dalam satu minggu ya bisa terlihat di sini ya, net sellernya 37 broker, sementara net buyernya 50 broker ya. Kalau lihat dari jumlahnya ini ya memang terjadi distribusi ya yang cukup masif dalam satu minggu teman-teman ya di ASI ini. Nah, kembali ke chart ASI teman-teman ya. Kemarin juga sudah saya infokan ya kalau untuk ASI karena dia masih dalam masa downtrend, jadi sebaiknya ditunggu dulu teman-teman ya sampai dia bisa break 5825 ya. Sekarang kita cek risk rewardnya untuk hari Jumat seperti apa ya. Nah, untuk ASI teman-teman ya, dia kalau dia break dari support di 5550 ya, kemungkinan besar dia bisa ke 5.200, itu minus 6,62%. Tapi kalau misalkan dia bisa break dari MA20-nya ya, dia harus ke harga 5825-an sekitar itu teman-teman ya. Itu butuh 4,19%. Jadi kalau menurut saya untuk ASI ditunggu dulu aja ya, karena memang masih dalam masa downtrend dan belum ada sentimen yang positif teman-teman ya untuk di ASI. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah di saham Antam ya. Antam hari ini ditutup minus 6,67% ya, ARB teman-teman ya, di harga 2.520. Kita akan update dulu untuk chartnya. Dan kita cek dulu broker summary Antam di tanggal 4 Maret 2021. Nah, teman-teman, untuk Antam ya tanggal 4 Maret 2021, di sini net buyer-nya itu ada KK, RF, YP, BK, PD ya teman-teman. Sementara net sellernya ada YU, ZP, ES, OD, CS dan seterusnya. Untuk net buyer hari ini ya, dia broker KK, YP, ini broker-broker retail teman-teman ya. Kita cek juga dari sisi jumlah net seller itu 22 broker, sementara net buyer lebih dari 23 broker ya. Jadi memang hari ini distribusi yang kuat di Antam teman-teman ya. Kita akan coba scroll ke bawah. Nah, kalau sudah saya scroll ya, kalau kita cek di sini ya, total yang net buyer-nya itu 63 broker. Jadi memang distribusinya sangat kuat hari ini ya di Antam. Nah, sekarang kita cek dari tanggal 1 sampai 4 Maret ya. Di total net buyer-nya itu di sini ada KK ya. RF, YP, DR, SQ yang paling besar di sini KK teman-teman ya. Bisa dicatat di sini broker-broker retail ya. Mulai masuk ya di minggu ini ya. Kemudian net sellernya ada YU, CC, ZP, ES, PD ya. Di sini juga ada retail CC net seller nomor 2, kemudian ada PD net seller nomor 5 ya. Enggak ada lagi, kita coba scroll ke bawah.
Ini sudah saya scroll ke bawah untuk Antam ya, tanggal 1 sampai 4 dia net sellernya 30, kemudian net buyer-nya lebih dari 52 broker teman-teman ya. Jadi memang distribusi yang kuat di Antam ya dalam 1 minggu ya. Kita kembali ke chart Antam teman-teman ya. Jadi hari ini terjadi gap dari harga penutupan kemarin di 2.700, hari ini openingnya langsung 2520 ya teman-teman ya. Langsung ke ARB. Jadi Antam nih memang kalau dicek ya memang sedang terjadi sentimen yang negatif ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri tentang nikel sebenarnya ya, dan rencana Tesla sih sebenarnya. Nanti bisa dicek untuk detailnya di Google ya. Kalau untuk risk reward-nya tadi kemarin sudah saya sampaikan beberapa hari sebelumnya ya, kalau misalkan si Antam berhasil nembus dari titik support atau EMA 20-nya di harga 2070, jadi kemungkinan besar dia masih lanjut akan turun ya teman-teman ya. Dan ini juga dia sudah 2 kali ya nge-break support-nya ya, pertama di 2770, kemudian kedua di 2550 ya. Dan hari ini pun ditutup di bawah titik support 2550. Ini kemungkinan besar besok masih akan lanjut downtrend teman-teman ya. Kita cek dulu risk reward-nya seperti apa. Nah, untuk Antam dia ada kemungkinan besar masih lanjut turun ke harga 2240 teman-teman ya. Itu minus 10,89%. Sedangkan untuk dia agar bisa pulih ya, dia harus break lagi ke harga 2770-an ya teman-teman. Itu butuh 10,02%, tapi kemungkinan besar ya, mengingat belum ada sentimen positif ke Antam ya, kemungkinan besar besok akan terjadi aksi jualan lagi teman-teman ya. Jadi hati-hati untuk Antam. Silahkan yang belum punya Antam ditunggu dulu aja ya sampai dia bisa tembus dari MA20-nya dulu teman-teman ya, atau bisa uptrend lagi. Kita ke saham yang terakhir teman-teman. Nah, baik, kita ke saham terakhir Metu Telkom ya. Hari ini Telkom ditutup minus 2,33% ya di harga 3.360. Akan saya update dulu untuk grafiknya. Nah, teman-teman kita cek dulu broker saham Telkom di tanggal 4 Maret 2021. Nah, ini adalah broker saham Telkom ya di tanggal 4 Maret 2021. Untuk net buyer-nya ada RX, YB, AKMG, HP ya. Kemudian selanjutnya ada BK, ZP, YU, CG, CC ya. Di sini yang masif akumulasi ada RX teman-teman ya, 126,9 miliar hari ini ya dia belanja. Kemudian posisi broker retail di net buyer di sini kita cek ada NI ya, net buyer nomor 10, kemudian PD net buyer nomor 12. Lanjut ke bawah seperti udah nggak ada. Kita cek di net seller. Di sini net seller ada CC net seller nomor 5. Kemudian YP net seller nomor 11 ya. Kita akan coba scroll ke bawah. KK net seller nomor 17, kita akan scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll tanggal 4 Maret ya. Dia total net sellernya 23 broker, sementara net buyernya lebih dari 45 broker ya. Jadi memang merupakan distribusi teman-teman ya yang cukup kuat di Telkom hari ini ya. Nah, kalau secara hampir 1 minggu ya, 1 sampai 4 Maret Telkom ini dia akumulasinya oleh RX, YU ya. RX, YU yang paling besar ya di yang dominan di sini Telkom ya. RX, YU, CG ya. Itu di harga rata-rata 3.442 teman-teman ya Telkom ya. Kita akan coba scroll ke bawah. Nah, secara 1 minggu juga dia sudah mulai distribusi yang cukup masif di Telkom teman-teman ya. Net sellernya 26 broker, sementara net bayarnya 48 broker ya. Jadi memang sudah mulai distribusi yang cukup kuat di Telkom. Kita kembali ke chart Telkom teman-teman ya. Jadi memang beberapa hari juga saya sudah info-info juga ya. Jadi dia ada titik support di 3410, kemudian juga ada titik support kedua di 3260 teman-teman ya. Juga dia sudah mulai mendekati MA20-nya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan
belum ada sentimen positif juga di Telkom ya, jadi mungkin ada aksi aksi jualan lagi teman-teman ya. Kita akan coba cek untuk Telkom. Dia ada kemungkinan besar kalau misalkan dia bisa ternyata tembus ya dari MA20-nya ke bawah ya, itu mungkin dia bisa ke harga 3260 teman-teman ya, itu minus 3,04%. Sementara kalau misalkan dia mantul ya, itu target pertama di 3410 teman-teman ya, itu plus 1,56%. Jadi selama belum ada sentimen yang positif lagi di Telkom ya, terutama yang berita IPO anak perusahaannya, kemungkinan besar ini kalau dari sisi ini ya, apa, trennya ini kemungkinan besar dia masih akan lanjut turun teman-teman ya. Bahkan bisa, tembus ke bawah dari MA20-nya. Jadi silakan ditunggu dulu untuk Telkom ya, dan mungkin minggu ini juga untuk IHSG juga sepertinya agak berat ya untuk naiknya ya teman-teman ya. Jadi lebih baik ditunggu dulu, jangan sampai, nyangkut ya teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman silakan untuk subscribe ya channel Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Silakan juga like video ini, silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan. Semoga besok ada kabar-kabar positif ya untuk saham-saham yang kita tradingkan. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih banyak semua.